Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan laporan observasi ke sekolah alam di SDIT Nurul Islam yang beranggotakan yang pertama, Khofifah Husnul Khotimah NPM 177, saya sendiri Rizka Pratiwi NPM 183, yang ketiga Lutfiani Lamdewanti NPM 195, keempat Rizky Widi Kurniawan NPM 199, Aisyah Safitri NPM 224, Muhammad Bayi Haki NPM 243, Faiz Ahmad Dunafa NPM 263, Adia Tias Pramesti NPM 264, dan Nadia Nurunisa NPM 267. Untuk pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama ada profil, kedua tujuan, ketiga syarat, keempat pilar, kelima analogi, maaf itu tipe, keenam visi misi, ketujuh sarana prasarana, kedelapan kegiatan, kesembilan mutu. Yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Khofifah. Profil SDIT Nurul Islam. Yang pertama ada nama sekolah SDIT Nurul Islam, alamatnya ada di Sambonan, Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY Yogyakarta. Yang berakreditasi A, kepala sekolahnya bernama Sunarsih, nomor telepon 0274 4627 125. Lalu selanjutnya akan dibacakan dengan Mbak Rizka. Yang kedua adalah tujuan pendidikan sekolah alam. Tujuan pendidikan sekolah alam. Kurikulum dan sistem pendidikan sekolah alam dibangun agar dapat menghasilkan siswa yang berakhlak, berilmu, dan terampil dalam mencari rezeki yang halal. Secara garis besar, pendidikan sekolah alam mengacu pada fungsi manusia sebagai khalifatullah fil ard, artinya pemimpin dunia yang rahmatan lil alamin. Yang ketiga yaitu ada syarat peran pengelola bumi. Nah, jadi syarat peran pengelola bumi yang diterapkan di SDIT Alam Nurul Islam yang pertama yaitu tahu atau paham bagaimana cara kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang biasa dikenal dengan hablum minallah. Yang kedua, tahu atau paham bagaimana cara kita berhubungan dengan makhluk lain atau yang biasa dikenal dengan hablum minannas, dan yang ketiga tahu atau paham bagaimana cara makhluk lain tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang meliputi sains dan teknologi. Kemudian dari ketiga syarat tersebut dirumuskan dan diterapkan di SDIT Alam Nurul Islam menjadi yang berkaitan dengan ibadah, kemudian logika yang baik dan benar, kemudian ada leadership yang kuat, dan yang terakhir ada bisnis atau bakat. Untuk yang selanjutnya yaitu pilar kurikulum sekolah alam. Nah, jadi pilar kurikulum sekolah alam yang diterapkan di SDIT Alam Nurul Islam yang pertama meliputi sikap yang mencakup sikap spiritual dan juga sikap sosial, di mana sikap spiritual itu mencakup beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan sikap sosial itu mencakup berakhlak mulia, sehat, mandiri, kemudian demokratis dan bertanggung jawab. Kemudian juga ada pilar pengetahuan, yaitu berkaitan dengan ilmu, dan juga pilar keterampilan yang berkaitan dengan kecakapan dan kreativitas. Kemudian juga ada pilar karakter, di mana pilar karakter ini meliputi karakter yang baik, kuat, logika, dan juga bisnis. Untuk karakter yang baik itu mencakup akhlakul karimah, yaitu cara cara tunduk manusia kepada Sang Pencipta. Kemudian karakter yang kuat itu meliputi pemimpin, yaitu cara manusia menjadi pemimpin di muka bumi. Dan kemudian ada logika ilmiah, itu merupakan cara tunduk alam semesta kepada Sang Pencipta. Dan yang terakhir ada kewirausahaan, yaitu cara mencari rezeki yang halal. Selanjutnya adalah analogi kurikulum SDIT Alam Nurul Islam. Yang pertama ada akhlak yang berkaitan dengan tingkah laku dan sifat baik.
Yang kedua, ada kepemimpinan yang berkaitan dengan kemampuan memimpin orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, logika berkaitan dengan kemampuan berpikir dan pengetahuan. Dan yang terakhir, kewirausahaan berkaitan dengan penciptaan atau melakukan sesuatu yang bernilai ekonomis atau bisnis. Sepertinya Mas Baihaqi terkendala sinyal, jadi saya akan membackup bagiannya Mas Baihaqi. Untuk visinya yaitu menumbuhkan potensi siswa menuju pribadi Islam dan cinta lingkungan. Untuk misinya yang pertama yaitu memberikan keteladanan dan bimbingan dalam akhlak mulia. Yang kedua, menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan tematik, experiential learning, learning by doing, dan belajar dan belajar bersama alam dalam suasana yang menyenangkan. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan berbasis 3B, beragam aktivitas, bertemu banyak orang dan berulang-ulang. Selanjutnya, melatih jasmani siswa agar sehat dan kuat, serta membudayakan perilaku sehat. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan literasi siswa, membiasakan perilaku hidup minim sampah atau zero waste, cinta dan peduli lingkungan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Membiasakan perilaku nuris Islam bersih, rapi, sip di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang terakhir, mewujudkan sinergi antara orang tua, guru, dan siswa. Sarana dan prasarana di SDIT Nurul Islam. Yang pertama ada GOR, kemudian ada playground, masjid, lapangan, rumah kreatif, laboratorium, perpustakaan, ruang kelas, toilet, kantin, dan parkiran. Nah, ini ada gambar dari sarana dan prasarana di SDIT Nurul Islam. Ini adalah kondisi GOR di SDIT Alam Nurul Islam dan playground. Kemudian ini ada kondisi masjid di SDIT Alam Nurul Islam dan lapangannya. Nah, di sini ada gambar perpustakaan di SDIT Alam Nurul Islam dan juga rumah kreatif. Kemudian ada ruang kelas dan parkiran. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan yang ada di SDIT Alam Nurul Islam. Yang pertama yaitu kegiatan buka kelas. Nah, kegiatan ini ditujukan untuk membangun motivasi belajar anak seperti bercerita, berbagi, hafalan, dan lainnya. Kemudian yang kedua ada kegiatan outbound. Kegiatan ini untuk membentuk jiwa kepemimpinan dan keberanian, kerjasama, serta tanggung jawab. Kemudian kegiatan belajar di SDIT Alam Nurul Islam dilakukan di dalam kelas dan di luar kelas. Kemudian ada kegiatan pramuka, kemudian ada kegiatan berkebun, yang mana kegiatan berkebun ini bertujuan untuk menanamkan sikap kepedulian terhadap keselamatan lingkungan. Kemudian kegiatan beternak itu bertujuan untuk menanamkan karakter tanggung jawab dalam hal pemeliharaan hewan ternak. Ada kegiatan kemah mukhayam. Dan yang terakhir yaitu ada kegiatan market day yang bertujuan untuk menanamkan jiwa wirausaha sejak dini. Yang selanjutnya yaitu moto. Di sini moto dari SDIT Alam Nurul Islam yaitu yang pertama cerdas, yang kedua tertib, yang ketiga disiplin, dan yang terakhir yaitu berakhlak mulia. Moto ini yang selalu dijunjung oleh SDIT Alam Nurul Islam. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.